Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami, Ahmad El-Fatih Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan share supaya kami tetap semangat dalam membuat konten ini. Tidak lupa juga kami sampaikan banyak-banyak terima kasih yang sudah like, subscribe, dan share. Kali ini kami masih membahas tentang bab nikah, yaitu tentang pernikahan antara jin dan manusia, di mana pernikahan antara jin dan manusia seakan bukan hal yang aneh lagi, karena banyak fenomena pernikahan antara jin dan manusia. Dilansir dari jawapost.com yang diunggah pada 1 Juli 2021, sering terjadi pernikahan antara manusia dan jin, walaupun dengan berbagai syarat yang dilakukan demi menikahi seorang jin, mulai dari seserahan, wewangian, hingga kemenyan. Namun, satu syarat yang tidak bisa ditawar, sang pengantin harus beragama Islam. Lantaran putri yang akan dinikahkan diyakini merupakan jin yang beragama Islam. Sebenarnya, kejadian pernikahan antara jin dan manusia bukan lagi hal aneh, karena sudah terjadi dari semenjak lama, bahkan semenjak Islam belum masuk ke Nusantara ini. Sehingga admin terasa penting untuk mengangkat hal ini. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang keluar, tapi admin akan berfokus kepada satu pertanyaan, yaitu bagaimana hukum pernikahan antara manusia dan jin yang merupakan makhluk yang berbeda. Mengenai pernikahan manusia dan jin sebenarnya bukan soal baru lagi. Kami juga pernah mendengar cerita pernikahan manusia dan jin, di mana manusia dan jin merupakan dua makhluk yang jenisnya berbeda, bahkan berlainan alam dan bahkan juga berbeda materi penciptaannya. Hal ini seperti kejadian yang terjadi di daerah kaki Gunung Salak, Kecamatan Cijeruk. Hanya saja dalam benak kami, mungkin jin merubah dirinya menjadi wujud manusia seperti kita. Para ulama juga sebenarnya jauh-jauh hari sudah membincangkan tentang pernikahan manusia dengan jin. Bahkan sampai ada yang mempunyai anak dari hasil pernikahan tersebut. Dan mayoritas ulama memakruhkan pernikahan tersebut. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Wa sar'uhum lil insan qad yakunu an syahwatin wa hawa wa ishkin kama yattafiqu lil insi ma'al insi. Waqad yatanakahul insu wal jinnu wa yuladu bainahuma waladun wa hadza katsirun ma'rufun wa qad dzakarul ulama dzalika wa takallamu alaihi wa kariha aksarul ulama munakahatal jinni, yang artinya bahwa merasukinya jin pada manusia bisa jadi karena dorongan syahwat, hawa nafsu atau jatuh cinta sebagaimana yang terjadi antara manusia dengan manusia. Dan terkadang antara manusia dan jin terjadi pernikahan sampai melahirkan anak. Hal ini banyak terjadi dan sudah diketahui secara umum. Sesungguhnya para ulama telah menyebutkan hal tersebut dan membicarakannya, dan kebanyakan ulama memakruhkan pernikahan manusia dengan jin. Ibnu Taimiyah, kitab Al-Majmu' Fatawa, cetakan Mesir, Darul Wafa, cetakan ketiga, tahun 1426 Hijriah, atau 2005 Masehi, juz 19, halaman 39. Di antara barisan para pakar hukum Islam yang memakruhkan pernikahan manusia dengan jin adalah Imam Malik, pendiri madhab Al-Maliki. Alasannya adalah adanya kekhawatiran tentang kalau ada perempuan hamil akibat melakukan zina, bisa saja mengaku bahwa ia dihamili oleh jin. Waja'a an Malikin radhiyallahu anhu annahu ajazahu walakinnahu karihahu li'alla yadda'iyal habala minaz zina annahu minal jinni, yang artinya, dan terdapat riwayat dari Imam Malik radhiyallahu anhu bahwa beliau membolehkan pernikahan manusia dengan jin, akan tetapi beliau memakruhkannya karena ditakutkan perempuan-perempuan yang hamil sebab berzina mengaku-ngaku bahwa kehamilannya itu dari jin.
Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Al-Fatawa Al-Hadisiyah, cetakan Beirut Darul Fikr, halaman ke-50. Di kalangan mazhab Syafi'i sendiri juga terjadi perselisihan pendapat. Ada yang memperbolehkannya dan ada yang tidak memperbolehkannya. Di antara pendapat yang tidak memperbolehkan pernikahan manusia dan jin adalah Al-Bariji dan Ibnu Yunus. Alasan yang dikemukakan adalah adanya perbedaan jenis antara bangsa manusia dan jin. Ini artinya manusia hanya boleh menikah dengan manusia lainnya. Hal ini didasarkan atas firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nahl. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja, yang artinya Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri. Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat ke-72. Qala Ibnu Yunus, mim mawani'in nikah ikhtilaful jinsi fala yajuzu lil adamiyyi ayyankiha jinniyah wa bihi aftal Barizi liqaulihi ta'ala wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja, yang artinya Ibnu Yunus berpendapat bahwa di antara yang menjadi penghalang pernikahan adalah perbedaannya jenis, karena maka tidak diperbolehkan bangsa manusia menikah dengan bangsa jin. Dan pendapat inilah yang difatwakan Al-Bariji karena didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat 72. Dari penjelasan di atas setidaknya dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pernikahan manusia dengan jin ternyata terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama-ulama. Dan kami lebih memilih pendapat yang tidak memperbolehkannya. Pertimbangan kami memilih pendapat yang tidak memperbolehkannya di samping alasan yang dikemukakan oleh ulama di atas adalah ketidakaturan teknis yang memadai yang menjelaskan mengenai pernikahan manusia dengan jin. Demikian jawaban yang dapat kami kemukakan, semoga bisa dipahami dengan baik, dan kami selalu terbuka untuk menerima saran, kritik, dan pertanyaan-pertanyaan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.